Masuk bang. Bisa dijelasin lagi bang, ini Ya, lagi bang. kami baru memasukkan tadi baru dari ke Jampidum, sekarang ke Jaksa Agung supaya kita diperhatikan ini bahwa kita memperjuangkan hak-hak dari klien kami dari korban Net 89. Karena kenapa? Kami sudah berkoordinasi dengan para pihak dan mempertanyakan sebetulnya ada apa ini di proses hukum Net 89. Karena terus terang prosesnya tidak komplit dan memang terhambat sesuatu hal yang kurang pas. Nah, kami mohon Pak Jaksa Agung membantu para korban yang ribuan ini. Oke bang. Ya. Ambil ini nih. Ya. Kami dari Paguyuban Cakrawala Keadilan Indonesia dalam perkara Net 89 hari ini, hari Senin, telah memasukkan permohonan audiensi ke Jampidum untuk mempertanyakan langkah hukum berikutnya bagaimana, karena kami mewakili korban-korban ini sangat-sangat kecewa dengan keputusan Pengadilan Negeri Tangerang kemarin. Mohon supaya Jampidum menanggapi. Terima kasih. Baik bang, pertanyaan untuk korban sendiri nilai kerugiannya bisa disampaikan bang atau bagaimana bang? Kalau kami ada mewakili beberapa korban. Kalau saya sendiri jumlah korbannya 846 orang dengan nilai kerugian 72 miliar. Kalau Mas Ferry? Kalau saya 131 orang, 33 miliar kerugiannya. Komio? Saya sekitar 800 orang, total kerugian 115 miliar. 115. Kami dari MZ Alakom itu jumlah korbannya sekitar 76 orang, terus kerugiannya 76 miliar. Oh berarti ini bersatu bang ya, maksudnya dalam arti bersama-sama untuk memecahkan ini ya, Betul, persoalan ini ya bang. kami dari Paguyuban Cakrawala Keadilan Indonesia bergabung nih para pelapor Net 89 supaya meminta kelanjutan penanganan perkara ini bagaimana. Karena ini sudah sangat meresahkan sekali. Satu-satunya perkara robot trading yang hasilnya sangat mengecewakan hanya ini. Makanya kami mempertanyakan ini, kinerja dari Jampidum. Ada apa ini? Memang sejauh ini bagaimana bang prosesnya? Bisa dijelasin apakah menurut abang sangat terlambat atau sudah kooperatif juga? Atau... Kami menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang terutama mengenai pelimpahan berkas ke pengadilan. Sehingga berkas P21-nya itu tanggal Agustus, awal Agustus. Tapi pengadilannya itu di akhir September. Jadi kami sangat-sangat mempertanyakan ini, kenapa kok Pidum bagian Jampidum ini Kejagung kok bisa seteledor ini? Ada apa? Ada yang perlu dicurigai bang mungkin yang lagi. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi bang atau harapannya? Karena udah lama juga mungkin. Mungkin tambahan ya, untuk tambahan kejanggalan yang disampaikan oleh rekan kami adalah masalah prapit. Prapit ini kalau kita melihat putusannya itu ada alat bukti yang menurut pihak hakim itu tidak sah. Padahal kalau kita melihat KUHP 184 ada 4 alat bukti, salah satunya keterangan saksi, terus adanya bukti surat. Yang dimaksud mereka adalah keterangan suratnya itu, bukti surat itu tidak sah, artinya tidak mencukupi. Oleh karena itu kami pikir dari kami sendiri sebenarnya korban kami ada melakukan transferan ke salah satu tersangka, tetapi itu dia anulir. Kalau kita melihat di mana penanganan kasus ini oleh Barreskrim itu kayaknya tidak mungkin ya. Ini bukan sekelas polsek yang tidak menghilangkan unsur kehati-hatian. Artinya harusnya pihak Barreskrim setelah melakukan P21 mereka sudah mengetahui bahwa berkas ini adalah lengkap sesuai dengan KUHP 184. Itu yang pertama. Terus kedua, ya, karena saya sendiri datang waktu putusan untuk sela dan juga adanya dari saksi ahli, ya, menyatakan bahwa ini khusus untuk SEMA nomor 5 tahun 2021, di mana sebenarnya saat para tersangka, ya, berkasnya sudah masuk pengadilan, artinya mereka menjadi terdakwa. Ya, pada butir ketiga menyatakan itu adalah gugur. Artinya prapit itu menurut SEMA nomor 5 tahun 2021 itu sudah gugur.
Dan pada saat ada kesaksian ahli di situ, tidak ada tuh kita melihat perlawanan ya dari pihak PH dari terdakwa ataupun hakim ataupun kejaksaan. Artinya ya kalau kita menurut kepada SEMA nomor 5 tahun 2001, Prapit itu sudah gugur. Nah, yang kita pertanyakan sekarang ini itu kenapa SEMA eksepsi mereka diterima. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, kami melihat bahwa ada 2 berkas yang dimasukkan ya pada bulan Februari itu. Berkas yang pertama yang sudah disidangkan ya itu dengan tersangka DI, FI sama ahli warga. Nah, tetapi berkas yang lainnya, pertanyaan kami, kenapa tidak dilimpahkan menjadi P21? Ini pertanyaan, ada apa gitu loh, ya kan? Terus yang lainnya, ya ada 2 ya tersangka yang melarikan diri, yaitu Andreas dan salah satu lagi ke Kamboja. Menurut KUHAP, walaupun orang itu kabur atau orang itu melarikan diri, itu persidangan harus tetap jalan. Dan itu ada unsur pemberatan di situ. Nah, ini pertanyaan kami. Ini banyak kejanggalan-kejanggalan yang kami terima dan kami melihat bahwa ada kejanggalan di PN Tangerang ini. Kalau kita tadi rekan kami menyebutkan bahwa ini agak aneh untuk kasus robot trading, karena robot trading yang sebelumnya itu jelas itu sidangnya berlanjut dan sampai ada putusan pengadilan di mana semua dana korban itu dikembali ke korban kami. Artinya beberapa paguyuban di situ. Oleh karena itu kami berharap ya dari Jampidum ya untuk merespons secara cepat dan secara responsif atau responsible untuk mengatakan bahwa ini ada kejanggalan di sini. Ini begitu aja mungkin dari kami. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi Bang yang mau disampaikan Bang? Yang jelas sebetulnya kami berharap korban ini didahulukan. Karena kenapa? Kami melihat ketidakadilan ini sangat-sangat nyata. Maka kami menyerahkan seluruh masa depan dari korban-korban kami ini kepada Yang Mulia Jaksa Agung untuk memperjuangkan nasib klien-klien kami. Baik Bang, terima kasih Bang. Ke Menko Polhukam dan tadi sebelum ke Kejagung Bang. Ya, setelah dari Kejaksaan Agung, kami melanjutkan perjuangan kami ke Kemenko Polhukam untuk tetap memperjuangkan perkara NET 89 sehingga perkara kami bisa kembali bergulir di meja persidangan, karena kami banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan yang sangat nyata dan melanggar aturan-aturan yang ada yang telah diambil oleh para penegak hukum. Makanya kami menanyakan anomali-anomali ini yang sudah terjadi kepada Kementerian Politik, Hukum, dan HAM. Apakah ini kenyataan pahit yang harus diterima oleh para korban bahwa kami dizolimin lagi, atau apakah kami akan dibantu oleh pemerintah dalam memperjuangkan nasib klien-klien kami? Oke, baik. Untuk selanjutnya Bang, langkah-langkah selanjutnya apakah sampai di sini saja atau menunggu atau ada planning rencana lain Bang? Kalau masalah rencana ya, kita tetap melakukan upaya hukum yang lain, artinya kita tetap bersurat kepada instansi terkait. Cuma tadi saya ingin menjelaskan bahwa ya kepada rekan kami, memang ada kejanggalan yang kami rasakan sebagai pusat hukum, di mana kami membawahi semua korban yang kurang lebih kerugian 500 miliar ya. Di antara lain kami melihat adanya kejanggalan saat melakukan prapit. Kenapa? Karena kalau dimaksud alat bukti sesuai dengan KUHAP 184, alat bukti yang mana yang kurang, ya kan? Apakah alat bukti surat, apakah alat bukti keterangan saksi, atau alat bukti yang lainnya. Tetapi kalau bicara alat keterangan saksi itu sudah memenuhi syarat. Alat bukti surat kita dari korban ada melakukan transfer ke beberapa tersangka, yang artinya harusnya prapit ini gugur, harusnya tidak bisa dilanjutkan otomatis ya. Tapi kalau itu masuk persidangan ya, ini yang namanya tadi saya bilang ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 di mana kalau seandainya ya prapit itu sebelum dilaksanakan atau sudah berkas itu masuk ke persidangan, artinya otomatis tersangka itu jadi terpidana, artinya dikatakan itu gugur prapitnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar kami ya, kenapa prapit itu pada saat putusan selah itu
eksepsi mereka itu diterima. Nah, oleh karena itu kami berharap ya ini ada kejanggalan-kejanggalan ini harus dibuka secara transparansi oleh pihak-pihak yang terkait. Apakah itu dari pihak kejaksaan, apakah itu dari pihak hakimnya. Oleh karena itu kami berharap ya kejanggalan ini jangan sampai melebar atau meluas sehingga menjadi perhatian publik, sehingga dianggap bahwa ada kecacatan di sini, ada pelecehan terhadap peradilan di Indonesia ini, khususnya di PN Tangerang. Begitu. Baik Bang, mengenai korban sendiri Bang, sejauh ini sudah ada keluh kesah seperti apa Bang? Mungkin suara-suara dari korban. Ya kalau korban ya tadi sama dengan kami katakan tadi bahwa korban ini resah ya, karena mereka menganggap kasus-kasus sebelumnya kita ketahui ada Epotret, ada Den Apro, itu jelas hakimnya itu bisa dikatakan pengadilan itu pro terhadap para korban ya. Tetapi ini sangat aneh ya, yang kita anggap bahwa pengadilan di PN Tangerang ini akan pro terhadap para korban. Tetapi faktanya ya ada kejanggalan ini yang kami maksud tadi, termasuk sepik berkas ada yang belum dilakukan P21. Harusnya itu berbarengan menurut kami, harus dilakukan P21 sehingga ya ini jadi pertanyaan para korban juga. Artinya ya pengadilan ini apakah berpihak kepada korban atau berpihak kepada tersangka yang menurut kami ya secara alat buktinya sudah mencukupi, dan kami juga memahami kalau seandainya di pasal 183 itu kalau tidak cukup ya alat bukti terhadap para tersangka ini, hakim tidak boleh memutuskan kepada tersangka itu dengan putusan yang tidak bagus, artinya yang tidak pro terhadap tersangka. Tetapi faktanya alat bukti ini kan jelas. Ada dua alat bukti yang tadi kita kemukakan, dan kita bisa memperlihatkan alat bukti itu, khususnya bukti surat terhadap para tersangka yang bebas dari praktik ini. Itu. Oke, baik Bang. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi para teman-teman layar? Ya, cukup. Tambahin dikit lah. Ya. Besok kami akan ke Barreskrim dan ke Komisi Kejaksaan dan KPK supaya memperlihatkan. Kita belum ke ini ya, bawa Mahkamah Agung. Besok ke sebelah kita ke Mahkamah Agung. Doakan supaya para korban mendoakan kami agar jalannya perjuangan kami lancar. Terima kasih.